Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sedulur semuanya bersama saya Galih Arista. Untuk hari ini saya akan pulang lagi bersama teman saya Mas Kasogi dan Mas Karim. Jadi gini sedulurku, setiap 2 minggu sekali ini saya berada di Selokan Mataram, area Selokan Mataram. Itu setiap 2 minggu sekali pasti surut atau dikuras atau yang di pusat sana itu lagi ada pembagian air. Jadi yang khusus di aliran Selokan Mataram ini surut. Jadi biasanya terdapat ikan yang banyak saudaraku. Tetapi mungkin karena sekarang ini musim hujan, di atas sana agak keruh, airnya agak keruh. Mari saudaraku, kita untuk berburu untuk pada hari Selasa minggu ketiga di bulan Juni saudaraku. Ini Mas Kasogi dapat 1 ekor ikan yang kena perangkap jaring palang atau pukat. Tapi ini jadi yang kecil-kecil tidak kena ya saudaraku. Ini khusus yang ukuran besar, 3 jarinan ke atas, 4 jari lah begitu. Mungkin kita akan berpindah ke bagian yang bawah lagi. Mungkin di sana biasanya masih banyak ikan-ikan. Kalau di sini kayaknya sudah kedahuluan sama teman-teman penjaring yang lainnya. Oke, kita lanjut saudaraku. Oke. Ya, mohon maaf tadi sedulurku semuanya, ternyata tadi hujan deras sekali. Jadi kami sempat berteduh biar hujan agak reda sedikit. Nah, sekarang cuaca sudah mendukung. Jadi tadi hujannya seperti ini loh saudaraku semuanya. Kita lanjutkan kembali perburuan kita lur. Sekarang kita pindah tempat dari tempat yang semula. Perkiraan kita pindah 2 kilometeran, 2 km. Lumayan cukup jauh sedulur semuanya. Karena biasanya di daerah sini itu masih banyak ikannya. Tadi juga saya banyak menjumpai pencari-pencari ikan yang pakai jaring seperti ini, jaring plang. Jadi kebetulan untuk hari ini libur kerja, jadi cuma untuk kegiatan dan hiburan semata saja. Jadi kita tunggu sedulur semuanya. Nanti apabila ada ikan yang menabrak jaring yang sudah dipasang tadi, nanti biasanya insang akan nyangkut, insangnya itu akan nyangkut. Jadi insang ikan itu akan nyangkut saudaraku semuanya. Dan pelampung yang berwarna hitam yang di sana itu ada pelampung, itu nanti akan bergerak-gerak sendiri.
apabila ada ikan yang tersangkut. Jadi sedikit cerita saudaraku, untuk selokan Mataram ini, untuk selokan Mataram yang melewati daerah Seyegan, Melati. Kebetulan saya ada di wilayah Melati ini, ada di wilayah Tirto Adi, Melati, Sleman. Ini dalam waktu dekat akan dijadikan tol, jadi tol layang. Nanti yang akan menghubungkan antara Solo Jogja dan Jogja Bawen. Insya Allah juga akan diteruskan dengan bandara. Jadi bandara yang baru itu, Bandara Nyia namanya. Nanti akan ada akses tol yang menuju ke sana. Jadi untuk selokan Mataram sendiri nanti tidak terganggu dengan adanya proyek jalan tol, karena jalan tol tersebut dibangun nanti dibuat metode layang, jadi melayang di atas jalan tol. Jadi tidak mengganggu pengairan sawah-sawah milik warga yang masih mengandalkan air dari selokan Mataram ini. Jadi selokan Mataram ini sebenarnya berasal dari Kali Progo. Kali Progo itu yang berada di Yogyakarta. Ya, tepatnya jadi membelah, bukan membelah ya, tapi itu sebagai garis antara Sleman Yogyakarta dengan Kulon Progo Yogyakarta. Biasanya mungkin selang 1 menit 2 menit setelah jaring dipasang, biasanya itu langsung ada ikat yang tersangkut ini saudaraku. Tapi kenapa untuk perburuan kali ini kok belum ada pergerakan? Tadi yang di atas sana itu, yang di area Seyegan, kita cuma dapat satu, tidak besar. Nggak tahu ini, atau mungkin pengaruh airnya agak besar karena tadi sempat terjadi hujan agak lama sekali, lumayan deras tadi hujannya. Kembali lagi kita cerita sedikit tentang jalan tol. Untuk jalan tol nanti akan dibuat melayang di atas selokan Mataram. Karena selokan Mataram itu tidak lurus dan berbelok-belok, itu jalan tol nanti juga akan melewati beberapa pemukiman warga. Jadi ada beberapa yang terdampak di area permukiman warganya, ada yang beberapa itu harus direlokasi atau kalau istilahnya sekarang itu diganti rugi. Jadi tidak diganti rugi. Kalau istilahnya sekarang diganti untung, Lur. Diganti untung karena ya memang pemerintah itu sekarang memperhatikan, kalau mungkin yang dulu-dulu mungkin itu ganti rugi, sekarang itu ganti untung. Jadi tidak merugikan warga juga yang terdampak atas relokasi tempat yang besok terdampak pembangunan jalan tol Jogja Solo. Ya, mudah-mudahan semua ada hikmahnya saudaraku semuanya, untuk perkembangan nasional, juga untuk kemajuan bangsa kita ini. Karena alhamdulillah sekali kita juga sangat berharap pembangunan ini jadi pembangunan itu masif, jadi selalu ada pembangunan setiap tahun. Nah, saudaraku semuanya, kita sambil menunggu
jaring plang yang sudah dipasang teman saya tadi. Maaf sekali, ini ada adzan asar. Kita break dulu saudaraku semuanya. Nah, biasanya lur, teman saya itu pakai tangan saja, tangan kosong itu biasanya itu dia dapat. Nah, betul kan? Saya juga heran dengan teman saya ini. Tuh, dapat 2 ekor. Itu cuman pakai tangan dulu, itu cuman pakai tangan, pakai tangan kosong. Jadi tadi jaringnya itu dipasang malah belum dapat. Nah, dia itu pakai tangan kosong di Selokan Mataram ini dia itu dapat. Jadi orang nggak percaya kalau tak kasih cerita itu, bahwa teman saya ini, kalau saya bilang saya kasih panggilan regul itu, yaitu dia punya keahlian. Saya sendiri juga heran lur, kok bisa begitu loh, pakai tangan kosong dengan air Selokan Mataram yang masih melimpah seperti ini, kok bisa dia menangkap ikan. Saya sendiri juga heran. Dia pakai tangan kosong lur. Ya. Itu namanya gogoh. Nanti gogoh itu pakai tangan kosong di lubang-lubang itu, atau di semak belukar yang ada di Selokan Mataram. Dia gogoh itu kadang-kadang sampai dapat 2 kilo lur. Saya sendiri juga heran. Makanya saya ingin berbagi kepada teman-teman, kepada sedulur semua. Jadi mencari ikan itu tidak hanya mengandalkan pakai peralatan saja. Apalagi jangan sampai cari ikan itu menggunakan alat-alat atau cara-cara yang dilarang oleh negara. Seperti pakai alat strum, pakai racun, pakai bahan peledak, itu jangan lur. Jadi merusak ekosistem alam. Kita ambil ikan secukupnya saja. Jangan, kalau orang Jawa kalau bilang itu kemaruk. Jadi kita secukupnya saja. Jangan semua diambil lur. Nanti kalau pakai alat-alat itu, yang anak-anak, yang kecil-kecil, tidak ada kesempatan untuk hidup. Jadi orang itu kasarannya ya nrimo ing pandum gitu, kalau orang Jawa bilang. Tuh. Nah, dia gogoh-gogoh seperti itu, pakai tangan kosong. Nah, itu ada 2 manfaatnya lur. Jadi manfaatnya itu menggiring ikan. Jadi ikan yang tidak ketangkap oleh pakai tangan itu nanti naik ke atas. Jadi naik ke atas sana arahnya. Jadi melawan arus air. Nah, nanti di sana kan sudah ada jaring yang terpasang. Sudah ada jaring yang terpasang. Nanti bisa nyangkut di sana. Harapan kita
saudaraku semuanya. Mudah-mudahan tapi pada intinya untuk perburuan atau kita berpetualang ini hanya untuk hiburan semata, karena kebetulan juga ini saudaraku, saya itu bekerja nanti malam, masuk malam, jadi untuk jam-jam segini masih di rumah. Jadi biasanya saya janjian sama teman-teman, saya bertiga. Nah tuh bertiga, teman saya yang sana satu sama yang eksekusi satu. Kayaknya belum ada yang nyangkut di jaring lur. Tapi saya punya harapan besar bahwa Mas Kasogi ini pakai tangan kosong pun bisa menangkap ikan, karena kebiasaannya seperti itu lur. Jadi dia itu punya kemampuan yang mungkin jarang dimiliki oleh orang lain, termasuk saya sendiri yang sehari-harinya itu selalu untuk berburu sama dia itu. Kalau pas hari-hari senggang, saya itu selalu berburu. Tapi berburunya itu ya itu lur, kita pakai metode yang alam saja. Paling enggak kita pakai jaring, itu pun kalau ada yang nyangkut di jaring. Kalau tidak, kita pakai tangan kosong lur. Nah, makanya orang-orang itu juga heran. Nah, ini kayaknya yang di jaring itu malah sama sekali tidak ada. Nah, biasanya itu kalau nyangkut di jaring itu pelampungnya itu gerak-gerak itu loh, getar-getar sendiri gitu loh lur. Jadi itu menandakan kalau di bawah itu ada ikan yang tersangkut, tapi ini diam saja. Nah ini kemungkinan kecil, baru dicek itu sama Mas Kasogi itu. Jadi baru dicek, terus mungkin ada kotorannya, ada sampah-sampah itu yang nyangkut di jaring, itu membuat ikan juga nggak mau tersangkut di jaring juga, hanya sampah-sampah saja. Dan saya menghimbau kepada teman-teman, saudaraku semuanya, sedulur-sedulurku semuanya, jangan buang sampah sembarangan. Karena kalau orang yang buang sampah sembarangan itu efeknya itu besar sekali lur, besar sekali. Di samping kita mengganggu pemandangan, dilihat itu nggak enak. Itu juga bisa menyebabkan banjir lur. Kalau sampah-sampah itu menumpuk nanti bisa menyebabkan banjir. Nah, banjir itu yang rugi siapa sendiri? Ya kita sendiri. Makanya untuk teman-teman, untuk saudara-saudaraku semua, jangan buang sampah sembarangan. Kita kumpulkanlah mungkin di satu tempat, mungkin yang agak tersembunyi. Sampah itu baru dikubur atau ditaruh di satu tempat, jangan dibuang di sungai. Apalagi di Selokan Mataram ini banyak orang yang mengharapkan penghidupannya dari Selokan Mataram ini. Jadi ini itu mengaliri pertanian lur. Jadi Jogja itu pertaniannya itu banyak yang diambil airnya dari Selokan Mataram. Jadi saya ajak bersama-sama lur, jangan sampai kita kalau bisa ya jangan membuang sampah sembarangan. Di samping itu kita sendiri itu yang rugi nanti, kita sendiri. Jadi juga kasihan anak cucu kita itu mengganggu ekosistem alam. Jadi kalau mengambil ikan ya seperlunya saja. Ya mungkin yang sudah enak digoreng, yang udah agak besar, yang udah enak dimakan itu baru kita ambil. Tapi jangan ambil yang masih anakan kecil-kecil itu lur, kasihan. Biar mereka besar dulu, nanti biar berkembang biak. Jadi ekosistem itu tidak terputus lur. Jadi kita tetap menikmati sampai anak cucu kita.
Jadi tempat sampai anak cucu kita itu sangat menikmati nanti lur. Ya itulah itu tadi. Ya saya harap sedulur-sedulur semuanya itu punya kesadaran yang masih buang sampah sembarangan. Itu mohon, ayo mari kita jaga bersama-sama. Kalau cuman anjuran dari pemerintah, kita rasa itu kurang maksimal tanpa peran dari kita sendiri lur. Kita sebagai pelaku yang biasanya itu yang hidup di tengah-tengah masyarakat, ada yang biasanya tengah malam buang sampah sembarangan di jalan, pinggir-pinggir jalan. Lur, mari kita bangun negara ini bersama-sama lur, dengan perbuatan sekecil apapun, termasuk membuang sampah, itu sudah membantu kemajuan negara ini lur. Jadi kembali lagi ini jaring sudah diangkat, tetapi tidak ada yang tersangkut lur. Tidak ada sama sekali ikan yang tersangkut. Kita mengikuti Mas Kasogi, mungkin dia masih mau gogoh-gogoh lagi, mau nangkap ikan pakai tangan, dan mungkin ini sebagai contoh bahwa ada cara selain dengan alat-alat pancing atau dengan jala, dengan jaring, itu pakai tangan kosong pun bisa loh. Saya sendiri juga heran. Ya alhamdulillah, mungkin salah satu kelebihan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepada saudara kita Mas Kasogi untuk menangkap ikan dengan ramah seperti itu. Gogoh pak, nggih. Sik jaring malah mboten cemandal ya pak. Nggih niku malah angsal kalih. Niku napa pak? Anu. Kepek. Nggih. Nah itu lur, itu dapat 2 ekor, dua ekor itu tadi hasil tangkapan pakai tangan kosong. Nah itu bisa dikatakan bapak ini lihai. Mungkin ini salah satu keahlian yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umatnya. Keahlian tersebut mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarganya juga, bagi kita semua. Jangan lupa bersyukur saudaraku semuanya. Monggo pak.
Nah, ini lur, dua ekor. Ini hasil pakai tangan, tidak pakai jaring. Mungkin karena di daerah Jogja lagi musim hujan lur, jadi airnya itu sangat keruh sekali. Kalau orang sini bilangnya butrek, lintrek begitu lur. Nah, ini baru dapat 2 ekor yang di sini, yang di wilayah Melati baru dapat 2 ekor. Nah, tadi yang di wilayah Segan ada 1 ekor. Ternyata di sini mungkin sudah sulit. Mungkin kita akan mencari tempat lagi yang mungkin masih terdapat banyak ikan, saudaraku semuanya. Tetap ikuti perjalanan kami Dridis hanya untuk menghibur diri. Jadi setiap manusia punya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Kalau saya ya berpetualang seperti ini, saudaraku semuanya. Kita tidak menargetkan hasil, tetapi saya sangat menyukai di alam seperti ini. Nah, begitu. Kita lanjut saja. Mungkin kita mau pindah tempat, saudaraku. Oke. Jadi gini, saudaraku semuanya. Setelah saya tadi kesana kemari tidak menemukan spot dan malah hujan deras. Jadi untuk perburuan kali ini saya tutup sampai di sini saja. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur kalian semua, bermanfaat buat kita semua. Terima kasih yang sudah mampir di channel saya. Saya terima kasih sekali dan minta kalau bisa di subscribe, komen, dan di like. Nah, begitu saudaraku semuanya. Cukup sekian karena sudah sore, cuaca juga tidak mendukung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.